Kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Fatimah, di mana dia sedang merawat suaminya Hatim yang sedang sakit parah. Hatim mengalami sebuah penyakit stroke akibat kondisi vegetatif. Vegetatif adalah sebuah kondisi disfungsi otak di mana si penderitanya mengalami ketidaksadaran. Kondisi ini berbeda jauh dengan orang koma. Kalau kondisi vegetatif, penderitanya masih bisa membuka mata. Terhitung sudah 16 hari Hatim sakit dan Fatimah selalu setia menemani serta merawat sang suami dengan penuh kasih sayang. Fatimah pun sedikit cemas dengan kondisi sang suami karena tabib yang mengobatinya bilang dalam 2 minggu Hatim bakalan sembuh. Namun nyatanya sudah 16 hari kondisi Hatim tak kunjung membaik. Di rumah itu, Fatimah hidup bersama Hatim dan juga kedua anaknya yang masih sangat kecil. Mereka tinggal di sebuah desa di wilayah Timur Tengah yang sedang mengalami konflik peperangan. Nah, karena konflik tersebutlah Fatimah dan anak-anaknya harus sangat berhati-hati ketika ingin keluar rumah. Kalau sedikit aja mereka lengah, maka peluru nyasar akan bersarang di tubuh mereka. Melihat kondisi sang suami yang tak kunjung membaik, Fatimah dan anak-anaknya pun berjalan melewati para tentara yang sedang bersiaga untuk pergi ke apotik. Sayangnya, pas sampai di sana, tukang apotik tidak memberikan cairan infus yang dibutuhkan Fatimah. Itu semua dikarenakan Fatimah hutangnya sudah terlalu banyak di apotik tersebut. Nggak kehabisan akal, Fatimah pun mengganti cairan infus Hatim dengan campuran air gula dan juga air garam. Hal itu dilakukannya agar Hatim mendapatkan sedikit asupan, walaupun hanya dengan campuran air gula dan garam. Meskipun sang suami masih dalam keadaan tidak sadar, Fatimah terus berusaha menjadi istri yang baik dan juga soleha. Dia meminta izin kepada Hatim untuk keluar rumah guna meminjam uang kepada bibinya untuk kebutuhan makan dan juga air. Perlu diketahui, semenjak Hatim sakit 16 hari yang lalu, Fatimah pun menggunakan uang tabungan mereka untuk kebutuhan hidup, dan sekarang uang tabungan tersebut sudah benar-benar habis. Fatimah kemudian berjalan menuju kontrakan sang bibi, satu-satunya anggota keluarga terdekat yang dia miliki. Namun begitu sampai di sana, bibi Fatimah ternyata sudah pindah diam-diam tanpa memberitahu Fatimah. Si bibi juga tak memberitahu kepada orang yang mengisi kontrakannya kemana dia pindah. Dengan rasa kecewa, Fatimah pun pulang dan langsung menceritakan hal tersebut kepada Hatim. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya kepada anggota keluarga Hatim dan juga ibu Hatim yang pergi meninggalkan mereka. Padahal mereka tahu kalau kondisi Hatim sedang sakit. Fatimah benar-benar merasa marah sampai-sampai dia mengucapkan kata-kata yang menghina ibu mertuanya. Gak lama kemudian, dua anak Fatimah pun memanggilnya karena ketakutan mendengar suara Fatimah yang agak emosi tadi. Pada saat yang bersamaan, hari pun mulai gelap sehingga Fatimah pun menyalakan lampu petromak untuk menerangi kamar kedua anaknya yang sedang belajar. Fatimah pun merasa sedih saat anak-anaknya meminta minum karena persediaan air mereka sudah habis. Keesokan harinya, saat kondisi Fatimah dan anak-anaknya sedang kelaparan, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang maullah atau ulama pengurus masjid setempat. Ia mengajaknya untuk beristighosa atau berdoa bersama saudara muslim yang lain di masjid. Namun Fatimah menolaknya secara sopan karena dia sedang datang bulan. Sang ulama pun mengatakan kalau dia akan kembali lagi beberapa hari lagi, karena sekarang satu-satunya hal yang membuat sang suami sembuh dari penyakitnya adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saat Fatimah sedang berbincang dengan ulama, kedua anaknya malah bermain-main di tubuh ayahnya yang sedang terbaring sakit. Mereka berpikir bahwa ayahnya sedang tidur. Tentu aja Fatimah yang melihatnya pun marah dan langsung menyuruh anaknya kembali ke kamar. Dia khawatir kondisi Hatim semakin parah.
Untuk memastikannya, Fatimah pun melihat bekas luka di leher belakang Hatim akibat peluru nyasar yang masih bersarang di lehernya. Dia pun sempat terheran kenapa Hatim bisa hidup dalam kondisi peluru masih bersarang di lehernya. Di tengah lelahnya, Fatimah dalam kondisi seperti ini, dia pun mengeluhkan kenapa suaminya yang sakit malah dirinya yang menderita. Selang beberapa saat, mendadak ada suara ledakan bom yang terdengar tak jauh dari rumah Fatimah. Spontan saja, dia pun langsung membawa kedua anaknya ke sebuah ruangan bawah tanah, di mana para tetangganya juga mengungsi di sana. Ketika sudah mengamankan kedua anaknya di ruangan bawah tanah, Fatimah pun berlari untuk mengecek keadaan suami. Di tengah hingar-bingar suara peluru dan ledakan, dia masih sempat-sempatnya meneteskan obat mata agar mata Hatim terhindar dari debu. Bahkan, Fatimah balik lagi untuk kedua kalinya untuk menutupi jendelanya yang berlubang dengan plastik dan juga membersihkan kamar sang suami serta Al-Quran milik Hatim yang kotor akibat peluru nyasar. Anehnya, tak ada satupun peluru nyasar tersebut yang mengenai Hatim. Nah, sebagai istri yang soleha, Fatimah pun meminta izin kepada Hatim untuk menjaga kedua anaknya di ruang bawah tanah. Tak lama setelah Fatimah pergi, ada kelompok pria bersenjata yang mendatangi rumah Fatimah. Pada awalnya, mereka ingin membunuh Hatim yang sedang terkapar. Namun, ketika melihat Al-Quran, mereka mengurungkan niatnya dan bilang kalau Hatim adalah muslim yang baik. Nah, salah satu komplotan itu lalu menemukan bra milik Fatimah. Dari situlah mereka yakin bahwa Hatim punya istri. Ternyata kedatangan mereka ingin menjarah semua barang-barang yang dipunyai warga sekitar. Beberapa saat kemudian, Fatimah dan para tetangganya bergegas pergi dari ruangan bawah tanah. Saat para tetangganya sibuk mengemasi barang dan pergi dari daerah sana, Fatimah malah melihat keadaan Hatim. Dia seketika terkejut ketika melihat jam tangan dan juga cincin milik suaminya telah dicuri. Belum sempat Fatimah dibuat dakdikduk dengan kehilangan barang sang suami, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari tetangganya. Ketika dihampiri, Fatimah benar-benar syok saat melihat para tetangganya sudah meninggal secara mengenaskan akibat dihabisi oleh para kelompok bersenjata yang sangat kejam. Gak butuh waktu lama, Fatimah lalu pamit kepada Hatim yang masih tidak sadar. Dia membawa serta kedua anaknya untuk mencari di mana keberadaan sang bibi, dengan cara memaksa orang yang mengontrak di kontrakan sang bibi memberikan alamat barunya. Akhirnya orang tersebut pun memberikan selembar kertas yang berisikan alamat bibi Fatimah. Spontan saja, Fatimah pun langsung mencari keberadaan sang bibi di kota bagian utara. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Fatimah akhirnya menemukan sang bibi yang ternyata tinggal di rumah bordil dan menjadi PSK, tempat di mana para tentara menghibur dirinya di tengah-tengah perang. Sang bibi pun menceritakan kenapa akhirnya dia bisa menjadi seorang PSK. Dia mengatakan bahwa beberapa tahun lalu dia dijodohkan oleh seorang pria kaya, di mana saat sudah dinikahi beberapa bulan, sang bibi dan suaminya baru mengetahui bahwa si bibi mandul. Dari situlah suaminya pergi dan meninggalkan si bibi di rumah orang tuanya dijadikan sebagai pembantu. Parahnya lagi, si bibi diperkaos terus-terusan oleh bapak mertuanya karena dia tahu kalau si bibi mandul. Lantaran muak, si bibi pun menghabisi bapak mertuanya dan membuat seolah-olah bapak mertuanya bunuh diri. Disitulah kemudian sang bibi kabur dan berakhir di tempat seperti ini. Hal itu sang bibi lakukan karena inilah satu-satunya tempat yang aman dari serangan kelompok bersenjata.
Setelah mendengarkan bibinya curhat, Fatimah pun mendapatkan pinjaman uang. Dan kalian tahu apa yang Fatimah lakukan? Iya, dia menitipkan kedua anaknya kepada sang bibi di rumah bordil. Sementara Fatimah kembali ke rumah untuk mengecek keadaan sang suami. Ia lalu membersihkan sekujur tubuh Hatim yang kotor akibat terkena debu. Selesainya melakukan tugasnya sebagai seorang istri yang soleha, Fatimah lalu sedikit mengeluhkan tentang hiruk-pikuk rumah tangganya dengan Hamid. Semenjak mereka menikah selama 10 tahun, Hatim jarang banget ada di rumah karena sibuk berjuang di medan perang. Bahkan saat hari pernikahan mereka, Fatimah harus menikah dengan foto dan juga pisau belati milik Hatim untuk mewakilkannya yang sedang berperang. Di hari berikutnya, Fatimah dengan setia kembali menjenguk suaminya. Kali ini dia curhat mengenai keluarganya sendiri, yakni ayah dari Fatimah. Sudah dari kecil, Fatimah tumbuh melihat ayahnya yang suka banget adu burung puyuh petarung. Bahkan saking gilanya sama adu burung puyuh, sang ayah sampai merelakan kakak dan adik Fatimah sebagai ganti dari hutang taruhannya akibat kalah dari adu burung tersebut. Karena kesal dengan kelakuan ayahnya, Fatimah lalu menjadikan burung puyuh milik sang ayah sebagai santapan kucing. Dari situlah Fatimah akhirnya dijodohkan dengan Hatim, seorang tentara pejuang dari negaranya. Mengingat apa yang telah ayahnya perbuat kepada dia dan juga saudaranya, Fatimah pun emosi dan langsung mencabut infus Hatim. Entah apa yang dipikirkan oleh Fatimah, dia sepertinya kecewa. Harus dijodohkan dengan orang yang tidak pernah membahagiakannya selama 10 tahun. Walaupun emosinya sangat membara, Fatimah tetap merasa bersalah atas apa yang dia lakukan tadi kepada suaminya. Ia lalu curhat kepada bibinya. Fatimah menyesal telah mencabut infus Hatim. Dia takut kalau Hatim meninggal dunia. Di sini si bibi pun menenangkannya dan bilang kalau Hatim belum menemui takdirnya, dia nggak bakal meninggal. Fatimah juga cerita semenjak Hatim sakit, dia semakin sayang sama Hatim karena Fatimah bisa mencurahkan semua isi hatinya. Nggak seperti dulu saat Hamid sehat, ia nggak pernah mencurahkan isi hatinya. Mendengar curhatan Fatimah, si bibi pun jadi teringat ucapan ayahnya dulu, bahwasanya ada sebuah batu bernama batu kesabaran yang bisa menampung semua curhatan kita. Dan kalau batu itu sudah menampung semua curhatan kita, maka batu kesabaran itu akan hancur berkeping-keping. Disitulah penderitaan kita akan berakhir dan berubah menjadi kebahagiaan. Setelah mendengarkan cerita dari bibinya mengenai batu kesabaran, Fatimah lalu kembali pulang menemui Hatim. Di sana dia meminta maaf dan memandikan Hatim. Dan di saat itu juga Fatimah menganggap Hatim bukan hanya suaminya, melainkan batu kesabaran yang hanya bisa mendengarkan curhatannya. Kalau ada yang belum paham, tunggu di akhir film ya. Nanti Abang Parku kasih penjelasan. Tak lama setelah itu, datanglah Pak Ulama yang memberitahu kepada Fatimah untuk tetap di rumah, sebab para kelompok bersenjata akan lebih banyak mengirim roket dan pasukannya ke daerah ini. Spontan saja, Fatimah pun langsung mencari tempat persembunyian Hatim agar dia tak dibunuh oleh para kelompok bersenjata. Sialnya, ruangan bawah tanah kebanjiran, jadi Fatimah pun menyembunyikan Hatim di dalam lemari baju.
Naasnya, Fatimah nggak bisa menyembunyikan dirinya sendiri. Yang ada, dia malah berhadapan langsung dengan kelompok bersenjata yang berjumlah 2 orang, di mana 2 orang tersebut ada yang muda dan juga yang tua. Si orang tua lalu menyuruh anak buahnya untuk berjaga di luar, sedangkan dia bertanya mengenai asal-usul Fatimah. Di sini Fatimah pun berbohong. Dia bilang kalau dia adalah janda beranak 2. Nah, supaya nggak diperkaos, Fatimah juga bohong kalau pekerjaannya adalah PSK. Sontak saja, si orang tua pun langsung marah dan menghina Fatimah sebagai penista agama. Bahkan orang tua itu tak mau bersembunyi di rumah Fatimah lagi karena takut ketiban sial. Setelah dirasa aman, Fatimah pun kembali ke rumah bordil untuk meminjam uang lagi kepada bibinya untuk membeli cairan infus. Di sana dia cerita kepada bibinya bahwa tadi dia dihampiri oleh kelompok bersenjata. Sang bibi pun lega ketika Fatimah berbohong bahwa dia adalah PSK kepada kelompok tersebut. Karena hal itulah satu-satunya cara agar dia tidak diperkaos. Lalu ketika sudah mendapatkan uangnya, Fatimah pun kembali ke rumah saat waktu sudah mau maghrib. Di momen ketika Fatimah lagi curhat, mendadak dia mendengar suara tembakan. Sehingga Fatimah pun memutuskan buat menginap dan melanjutkan curhatannya besok hari. Pagi harinya saat terbangun, Fatimah dibuat terkejut dengan kedatangan pemuda bersenjata bernama Salim. Kedatangan Salim ke rumah Fatimah yakni ingin membeli jasanya sebagai PSK. Salim tahu akan hal tersebut dari si orang tua kemarin. Fatimah yang bingung pun gak bisa berbuat apa-apa saat Salim melemparkan uang dan langsung membuahinya. Namun tak disangka, Salim hanya membuahi Fatimah selama beberapa detik. Sebab ini adalah kali pertama dia membuahi seorang wanita. Di sini Fatimah pun berusaha untuk tetap tegar dan bertingkah seolah-olah dia adalah PSK. Sampai ketika Salim pergi, Fatimah pun menangis karena telah merasa sangat berdosa. Seketika dia pun langsung mandi wajib. Namun selesainya mandi, Fatimah langsung curhat tentang kejadian tadi kepada Hatim lagi, di mana dia mendeskripsikan Salim sama seperti Hatim dulu yang tidak pernah bisa memuaskan hasratnya. Di sini Fatimah pun mengingat kata-kata bibinya, bahwasanya orang yang tidak tahu bercinta telah membuat perang. Dengan kata lain, mau wanita ataupun pria yang tidak bisa memenuhi hasrat istri ataupun suaminya akan menciptakan masalah dalam rumah tangganya. Uang yang diberikan oleh Salim lalu dibelanjakan oleh Fatimah untuk keperluan rumah, air, makanan, dan obat-obatan sang suami. Fatimah lalu menyempatkan diri ke rumah bordil sang bibi, di mana dia memergoki anak-anaknya sedang mengintip salah satu PSK yang sedang melayani pelanggannya. Fatimah pun memarahi anak-anaknya dan meminta mereka untuk bersikap sopan. Begitu kembali ke rumahnya, Fatimah mengobati sang suami dan mencucikan spray kasurnya, yang mana pas lagi jemur spray, tiba-tiba Salim datang dan membawa sejumlah uang. Ternyata Salim minta dilayani lagi oleh Fatimah. Tak seperti kemarin, kali ini Fatimah gak keberatan melayani Salim dan langsung mengajaknya ke kamar. Selesainya melayani Salim, wajah Fatimah terlihat senyum semeringah. Itu semua dikarenakan dia merasa senang telah membimbing Salim untuk melakukan pembuahan yang lebih baik dari sebelumnya. Berbeda jauh dengan Hatim yang tidak pernah memikirkan kepuasan hasrat Fatimah. Salim menuruti semua perintah Fatimah. Entah apa yang dipikirkannya, Fatimah menceritakan kesenangannya itu kepada suaminya Hatim yang sedang terkapar sakit. Seketika Fatimah tersadar dan menyesali apa yang telah diperbuatnya tadi. Dia meminta maaf kepada sang suami karena telah mengkhianatinya.
Keesokan hari ketika Fatimah balik dari rumah bibinya, dia melihat pagar rumah Hatim yang kemarin rusak telah diperbaiki. Dia pun mengira bahwa Hatim telah tersadar dan memperbaiki pagar tersebut. Dan ketika dilihat, ternyata Hatim masih dalam keadaan sakit. Tak lama kemudian datanglah Salim yang memberitahu kalau dialah yang telah memperbaiki pagar itu. Sebagai gantinya, Salim meminta Fatimah melayaninya. Namun di sini Fatimah beralasan bahwa dirinya lagi datang bulan. Dia kemudian membalas jasa Salim dengan mendengarkannya curhat. Salim menceritakan tentang luka di sekujur tubuhnya. Faktanya, luka-luka yang ada di badan Salim akibat perbuatan komandannya, yakni si pria tua yang pernah menghina Fatimah waktu itu. Pria tua itu menyakiti Salim dengan kejam dan memaksanya untuk ikut berperang. Mendengar hal itu, Fatimah pun benar-benar merasa sedih, apalagi pas dia tahu kalau Salim adalah anak yatim piatu. Beberapa hari kemudian, Fatimah yang sedang merawat Hatim tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah bingkisan berisikan kalung emas dan juga buah-buahan. Ternyata bingkisan itu adalah hadiah dari Salim. Tentu aja hal itu membuat Fatimah berbunga-bunga. Bahkan dia nggak segan menceritakan rasa cintanya kepada Salim dengan sang suami. Nah, karena hatinya sedang berbunga-bunga, Fatimah pun merias wajahnya dan memakai baju bagus. Hal itu dia lakukan untuk menyambut kedatangan Salim. Sambil menunggu Salim datang, Fatimah menceritakan suatu hal yang tidak pernah diketahui oleh suaminya Hatim. Faktanya, Hatim mengalami kemandulan, dan kedua anak yang dibesarkan oleh Fatimah ternyata bukan hasil dari pembuahannya dengan Hatim, melainkan dari hasil pembuahannya dengan pria lain. Itu semua berawal ketika ibunya Hatim mengetahui bahwa Hatim mandul. Namun ibu Hatim tak terima dan malah mengira kalau si Fatimah lah yang mandul. Disitulah ibu Hatim berpikir untuk menikahkan Hatim dengan wanita lain. Tentunya mendengar hal itu, Fatimah pun bingung dan curhat kepada bibinya. Dari situlah bibinya memberikan solusi, yakni dengan cara membawa germonya menemui ibu Hatim dan mengaku sebagai tabib yang bisa menyembuhkan penyakit Fatimah. Dan tanpa sepengetahuan Hatim dan juga ibunya, Fatimah diajak oleh Germo yang mengaku tabib ke sebuah ruangan untuk dibuahi oleh pria lain. Pada awalnya Fatimah mual dan muntah-muntah, namun lambat laun dia terbiasa sampai akhirnya hamil anak pertama. Begitupun seterusnya sampai dia mempunyai anak kedua. Naasnya, ibu Hatim menyanjung-nyanjung tabib yang faktanya adalah Germo atau mucikarinya Bibi Fatimah. Tanpa diduga-duga, Hatim mendengarkan semua curhatan Fatimah sampai-sampai dia terbangun dari sakitnya. Di saat itu juga, Hatim langsung mencekik Fatimah dan mengutuk perbuatan serta kebohongannya selama ini. Ketika Hatim ingin menghabisi Fatimah, tanpa dia ketahui, Fatimah mengambil sebilah pisau yang disembunyikan di bawah bantal dan langsung menghabisi Hatim hingga dia meninggal. Pada saat yang bersamaan, datanglah Salim yang melihat Hatim sudah berlumur darah. Di sampingnya ada Fatimah yang tersenyum kepada Salim seolah-olah menandakan bahwa penderitaannya sudah berakhir. Dan film pun selesai. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa Fatimah tega membunuh suaminya, padahal dia sudah merawatnya mati-matian. Itu semua dikarenakan Fatimah percaya bahwa Hatim adalah batu kesabarannya, dan tujuan dia curhat dan membongkar semua rahasianya lantaran dia ingin penderitaannya berakhir. Dia tak ingin menyembunyikan rahasia tentang anak-anaknya selama ini. Dia juga gak pengen Hatim terus menyiksanya dengan sakit yang diderita. Maka dari itu pas dia sudah menghabisi Hatim, Fatimah tersenyum kepada Salim.
Dia merasa bahwa Salim adalah kebahagiaannya. Dari awal, Fatimah sudah berusaha merawat dan menjaga suaminya mati-matian sampai-sampai dia rela mempertaruhkan nyawa cuma buat beli obat. Namun karena keadaan yang begitu menghimpit, Fatimah akhirnya terpaksa berkhianat pada sang suami. Sebenarnya kesalahan Fatimah cuma satu, yakni terlalu percaya kepada bibinya. Padahal ada ulama yang selalu mengajaknya untuk berdoa ke masjid, namun dia menolak. Akhirnya Fatimah malah memilih untuk mengambil jalan yang kurang baik. Dari film ini juga Bang Parko mengingat kata-kata bijak yang berbunyi, bila ada gelas kaca yang menanggung beban seberat gunung, maka dia adalah wanita. Karena dalam kelemahannya ada kekuatan yang begitu hebat.